Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi haqqa qadril azim amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Para sahabat-sahabat kaum muslimin muslimat yang saya hormati, alhamdulillah ya, pada pagi ini kita diberikan kesehatan ya, diberikan kewarasan ya, serta masih tetap memegang teguh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suasana bulan Ramadan ini kita kembali mengaji kitab Mukhtarul Ahadits karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Misri rahimallahu taala. Ya, semoga kita mendapatkan barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Tentunya kita hidup di dunia ini banyak melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak. Kesalahan kepada orang lain atau kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antara hablum minan nas dan hablum minallah. Misal kita berbohong kepada orang, ya. Berbohong dan menipu, mencuri, ya. Terus hasud ya, atau tidak melaksanakan perintah Allah, tidak sholat ya, tidak mengaji. Nah, apakah itu semuanya dosa-dosa besar? Nah, mari kita simak apa saja itu dosa-dosa besar ya. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Akbarul kabairi al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa ghughul walidaini wa qawluz zuri, rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akbarul kabairi, bermula paling besarnya dosa-dosa besar itu al-isyraku, syirik billahi, kepada Allah, akan Allah. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa. Wa uququl walidaini, dan berani kepada kedua orang tua. Wa qauluz zuri, dan ngomong jorok. Jadi akbarul kabair, paling besarnya dosa-dosa besar itu yang pertama adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah adalah dosa yang paling besar ya. Misal kalau syirik kepada Allah berarti kan dia sudah beriman, sudah muslim ya. Kalau selain Islam atau non muslim, nah, mereka kan menyembah patung, menyembah batu, itu udah pasti syirik ya. Udah pasti masuk neraka ya kalau tidak beriman. Nah, ini kalau yang beriman bagaimana? Sama. Jika dia menyekutukan Allah, wah ini dengan jimat ini dengan jimat ini saya akan kaya, dengan batu ini, dengan kalung ini, dengan keris ini saya akan kebal ya, dengan selendang ini ya saya akan terkenal. Lah itu syirik itu ya, menyekutukan Gusti Allah, tidak yakin dengan kekuatan Allah ya. Kalau kita yakin dengan kekuatan Allah, pasrahkan diri kita ikhtiar ya, dengan doa ya, dan dengan talent kita, skill, serta dibarengi dengan doa kepada Allah, bukan dengan keris atau pedang ya, dengan misal jimat ini jadi kebal ya, dengan jimat ini, jimat ya pokoknya jimat lah ya, apa aja misal bisa jadi terkenal, jadi kebal. Nah itu syirik, itu namanya syirik kepada Allah, menyekutukan Gusti Allah. Kemudian yang kedua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, membunuh nyawa orang lain. Misal karena ingin punya kendaraan ya, banyak di TV, pengen punya motor, bunuh ya, begal, akhirnya terjadi pembunuhan. Aduh, paling berapa gitu kan, nilainya berapa kok sampai membunuh orang, dosanya dosa gede banget
kalau disebutkan bahwasanya kalau membunuh satu orang mukmin ya, dosanya itu seakan-akan membunuh umat muslim seluruh dunia, seluruh alam. Tuh, bagaimana Nabi mengancam, karena begitu dosa, begitu besar dosa membunuh sesama manusia, baik itu muslim atau non muslim, dilarang dibunuh. Kalau non muslim yang tidak berdosa, tidak bersalah ya, tiba-tiba dibunuh alasan jihad, padahal bukan jihad, padahal hanya membela hawa nafsu, hanya membela kepentingan kelompok. Seperti itu. Apalagi sampai membunuh orang lain, membunuh orang tua. Nah, itu dosanya besar sekali. Terus yang ketiga, wa uququl walidaini ya, berani kepada orang tua, kedua orang tua. Orang tua yang telah melahirkan kita ya. Bagaimana dia mengandung ya, tidur susah. Kalau misal Anda belum menjadi orang tua mungkin belum merasakannya. Tapi kalau kita nih ya, ketika nanti sudah menjadi orang tua, merasakan bagaimana perjuangan orang tua mengasuh Anda, bagaimana perjuangan ibu ya, ngelonin, nyusuin ya, waktu masih di kandungan, waktu bayi dikelonin, disusuin, disuapin, dicebokin, diompolin, kok sampai dilawan. Nah, itu mah dosanya besar sekali. Seorang bapak yang tiap hari siang malam nyari nafkah untuk anak, waktu lebaran beliin baju baru ya, betapa susahnya bapak nyari nafkah untuk biaya sekolah. Tapi kalau Anda berani pada orang tua, bentak orang tua ya, bahkan sampai menghina, nah itu dosanya sangat besar sekali. Bahkan ada sebuah kisah di Padang sana, di Sumatera, karena lawan orang tua dikutuk jadi batu, karena doa orang tua sama seperti doanya Nabi gitu. Sangat diijabahi. Perhatikan. Nah, dari itu kita harus menghormati orang tua, sayang kepada orang tua kita, baik masih muda ataupun sudah tua, bahkan yang udah sepuh. Jangan sampai orang tua kita ditelantarkan ya, anaknya tidur di depan, orang tua tidur di kandang ayam. Nah itu ya, perilaku kita pun harus baik kepada mereka. Jangan sampai kita berani ngelawan kepada orang tua kita, kecuali ya, orang tua kita nyuruh nyuri, orang tua kita nyuruh nyolong, nyuruh nipu. Nah itu boleh ya, ditolak seperti itu. Kemudian waqaulu zuri, dan berkata jorok, berkata kotor. Jangan sampai ya, kita sebagai muslim ya, ngomong kepada orang lain, ngatain orang lain dengan sebutan, misal hewan ini ya, ini seperti ini, hewan, jancuk dan sebagainya. Jangan. Nabi Muhammad, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat itu semuanya baik. Maka dari itu kita pun kalau sudah perbuatannya baik ya pun perkataannya pun baik. Kalau sudah perkataan baik pun sebaiknya sesuai ya, perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sesuai dengan apa yang kita katakan. Sudah perbuatannya menyimpang, omongannya kasar ya, jiwa raganya suka mabuk, ini itu sebagainya, togel dan sebagainya. Aduh ya. Apa yang mau dibanggakan, apa yang mau jadi tabungan di akhirat nanti, kalau tidak bisa diharapkan ya.
amal ibadah kita. Maka dari itu, mari dari 4 dosa besar ini kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita lakukan syirik kepada Allah, membunuh orang lain, membunuh jiwa, melawan orang tua, dan berkata kotor. Kita tinggalkan agar diri kita bersih fitrah nanti, sehingga Idul Fitri itu sesuai dengan pribadi kita. Kita mendapatkan fitri, jiwa yang bersih, karena dosa-dosa besar itu kita tinggalkan, dosa-dosa besar kita tidak lakukan. Nah, semoga kajian ini bermanfaat untuk kita dan kita pun menjadi orang yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pun amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.